Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Taufik Al-Mubarak di channel Taufik Al-Mubarak. Bagi teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa nonton sampai selesai teman-teman, karena saya masih mengejar target jam tayang. Oh ya teman-teman, ini kebetulan saya lagi ada di Blok M ya. Tadi sempat berkeliling ke bursa buku murah yang ada di basement Blok M Square ya. Setelah itu saya coba melihat Street Food Festival ya, from Penang to Osaka yang juga ada di pelataran Blok M Square. Nah, sekarang kita keliling dulu kawasan Blok M teman-teman. Blok M ini termasuk salah satu tempat yang ramai ya di Jakarta Selatan. Jadi di kawasan ini ada banyak sekali pusat kuliner, pusat ada mall, kemudian ada tempat nongkrong ya. Jadi warga Jakarta Selatan dan sekitarnya itu sering menjadikan Blok M ini tempat untuk bertemu dengan teman-teman, tempat untuk cari hiburan, tempat untuk nongkrong. Nah, sekarang kita ada di depan Taman Literasi ya, tepatnya di pintu masuk terminal busway ya. Ini kita ada di Jalan Panglima Polim. Jalan Panglima Polim. Ini teman-teman lihat sendiri, ini sedang macet ya. Memang Jakarta itu kalau sore hari memang macet teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba explore Taman Literasi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Taman Literasi, video ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi untuk teman-teman semua. Di tengah hiruk pikuk Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Blok M, itu berdiri sebuah oase hijau yang memadukan keindahan alam dan semangat literasi. Taman Literasi Martha Christina Tiahau. Taman seluas 9.710 meter persegi ini bukan sekedar ruang terbuka hijau, melainkan simbol perjuangan, kreativitas dan pencerahan. Dinamai dengan nama seorang pahlawan nasional Indonesia, Martha Christina Tiahau, taman ini mengajak pengunjung untuk menyelami sejarah sekaligus merangkul budaya membaca dan berdiskusi dalam suasana yang menyegarkan dan tentu saja menyenangkan teman-teman ya. Sebagai informasi, Martha Christina Tiahau yang diabadikan sebagai nama taman ini merupakan sosok inspiratif dari Maluku. Beliau lahir pada tahun 1800 di Nusa Laut, Maluku Tengah. Ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan wanita yang berani melawan penjajah Belanda di usia yang masih sangat muda saat itu, yaitu 17 tahun. Bersama ayahnya, Kapiten Paulus Tiahau, Martha turut bertempur dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Keberanian dan semangatnya menjadikannya simbol perlawanan dan keteguhan hati, terutama bagi kaum perempuan. Meski akhirnya ditangkap dan meninggal di dalam pengasingan, warisannya tetap hidup, yaitu sampai dengan diabadikan menjadi nama taman ini. Desain taman ini bahkan teman-teman itu menggambarkan karakter Martha melalui elemen seperti kolam refleksi dengan garis imajiner yang mengarah ke Nusa Laut, tempat kelahirannya. Ini sekaligus sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan beliau. Taman Literasi Martha Christina Tiahau ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya teman-teman. Awalnya berdiri pada tahun 1948, dirancang oleh M. Susilo dan diresmikan pada tahun 1955.
bersamaan dengan peresmian Kebayoran Baru sebagai kota satelit modern pertama di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, taman ini kehilangan pesonanya, ya. Tapi pada 21 Oktober 2021 mulailah taman ini dimulai revitalisasi, yaitu untuk mengembalikan kejayaannya dengan mengusung konsep baru sebagai pusat literasi dan ruang publik. Setelah hampir setahun pembangunan, taman ini diresmikan kembali pada 18 September 2022 oleh Gubernur Jakarta saat itu, Bapak Anies Rashid Baswedan. Dalam sambutannya, Anies berharap taman ini menjadi ruang ketiga bagi masyarakat Jakarta, tempat bertemunya ide, gagasan, dan komunitas literasi. Jadi teman-teman, bagi yang belum pernah ke sini, itu salah satu keunikan Taman Literasi Marta Christina Tiau ini terletak pada konsep landscaper yang menyatukan bangunan dengan landscape hijau. Jadi menciptakan kesan asri dari pandangan jalan. Taman ini memiliki 6 plaza. Plaza Utara, Kaparesi, Bunga, Selatan, Anak, dan Timur, yang masing-masing plaza menawarkan pengalaman yang berbeda-beda, ya teman-teman. Plaza Anak misalnya dilengkapi dengan wahana bermain seperti dinding panjat yang aman untuk anak-anak. Sementara Plaza Kaparesi dengan amfiteater menjadi pusat kegiatan budaya seperti pertunjukan musik atau pembacaan puisi. Kolam besar dengan air mancur dan healing garden yang dipenuhi pepohonan rindang menambah kesibukan taman ini. Jadi sangat cocok untuk bersantai atau bekerja dari luar ruangan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri itu banyak sekali pengunjung yang memilih berkeliling, ya. Kemudian banyak juga yang sedang menikmati kuliner atau sedang duduk bersama teman-teman, ya. Oh ya teman-teman, karena taman ini sepertinya bekerja sama dengan Coca-Cola, jadi teman-teman juga bisa membeli Coca-Cola di taman ini, ya. Cuma bayarnya pakai kris atau scan barcode, ya. Kalau kebetulan teman-teman sedang butuh tempat ngecas HP, itu di booth Coca-Cola juga teman-teman bisa numpang. Nah, jadi sambil bersantai, sambil istirahat, teman-teman bisa gunakan waktu untuk ngecas HP di booth Coca-Cola. Saya sering ngecas HP di Shopee kalau kebetulan memang sedang habis baterai, ya teman-teman. Teman-teman, fasilitas literasi menjadi daya tarik utama di taman ini, ya. Misalnya perpustakaan. Di taman ini ada perpustakaan hasil kolaborasi dengan Perpustakaan Jakarta dan Gramedia, di mana menyediakan lebih 3.000 koleksi buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, hingga ensiklopedia, ya teman-teman. Jadi untuk masuk ke pustaka ini itu cukup dengan memindai barcode melalui ponsel. Di pustaka ini ada ruang baca, ruang diskusi, juga ada co-working space yang nyaman dengan sofa, beanbag, dan wifi untuk mendukung aktivitas belajar atau berkarya. Jadi kalau teman-teman ingin bekerja atau ingin membaca buku yang lebih santai, yang lebih homey, teman-teman bisa datang ke perpustakaan yang ada di Taman Literasi ini. Namun kalau di akhir pekan itu perpustakaan ini sering penuh, teman-teman, ya. Jadi teman-teman harus bersabar, ya. Bagi teman-teman pecinta kuliner, ya, di taman ini juga teman-teman bisa menikmati kopi atau menikmati makanan di gerai makanan seperti Cortez, Monet Cafe, dan Papario Pasta by the Park, ya. Jadi ada banyak sekali tempat makan di taman ini, teman-teman.
ada banyak pilihan makanan ya yang bisa dicoba. Jadi selain untuk wisata kuliner juga cocok untuk tempat nongkrong yang lebih homey teman-teman ya. Sebagai informasi, taman ini sudah terintegrasi dengan stasiun MRT Blok M. Jadi membuat taman ini mudah dijangkau melalui transportasi umum seperti MRT atau Transjakarta. Taman ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Dan taman ini sangat ramai dikunjungi teman-teman ya, terutama pada akhir pekan, di mana setiap harinya itu lebih 2.000 pengunjung datang ke taman ini. Jadi jangan heran kalau teman-teman melihat ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di pojokan, ataupun ada yang asyik jalan-jalan ya. Atau teman-teman bisa lihat banyak sekali yang di lantai 2 ya, di taman bagian atas. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di taman ini. Misalnya kalau lagi beruntung, kita bisa melihat kegiatan silent book reading oleh komunitas baca bara atau live music dari Gen FM. Ini semua bisa menambah semarak ya, menambah semarak suasana di taman ini. Jadi dengan semua keunikannya, Taman Literasi Martha Christina Riau bukan hanya tempat rekreasi, melainkan juga ruang yang menginspirasi bagi generasi muda untuk membaca, berkreasi, dan menghidupkan semangat kepahlawanan Martha dalam bidang literasi dan perjuangan. Begitulah teman-teman keseruan jalan-jalan kita di Taman Literasi ya. Ini sekarang saatnya kita pulang. Nah, di luar rupanya banyak juga penjual jajanan street food ya. Jadi kalau teman-teman tidak mau makan di dalam taman, teman-teman bisa keluar juga dari jajanan di luar ya. Nah sekarang kita mau pulang, kita naik MRT, bukan MRT ya, kita naik Transjakarta, ada ASEAN di depan. Kita naik Transjakarta nomor 1 ya, kita turun di Kebun ya, kita turun di Kebun. Habis itu kita sambung naik bus Transjakarta yang 5M yang jurusan Tanah Abang kalau nggak salah. Jadi kita nanti turun di sini. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share ya. Next stop, Masjid Ar-Royan Kementerian BUMN. Please check your belongings and step carefully. Thank you.